Enak aja. Pria ini tinggal 3 tahun di atas pohon kelapa dan tidak mau turun. Lah. Tinggal di rumah pohon memanglah asik. Tapi pernah nggak sih lu tinggal di atas pohon kelapa? Woi, turun oi. Manusia bisa tinggal di mana saja, terserah. Mau tinggal di perumahan, mau tinggal di atas air, mau tinggal di bawah tanah, mau tinggal di kolong jembatan, ya itu terserah dari Anda. Tapi berbeda dengan orang satu ini. Dia lebih suka tinggal di atas pohon kelapa. Dan ternyata dia sudah menetap di sana selama 3 tahun. Aduh. Lantas timbul beberapa pertanyaan dari para wartawan. Bagaimana cara dia makan? Bagaimana cara dia mengambil dan membuang air? Bagaimana cara dia mencuci baju dan sebagainya? Tolong dijawab. Nah, berikut mari kita dengarkan ceritanya dan putar dulu kelapanya. Diputar ke kanan. Dodo memberi yang terbaik. Suatu hari, hiduplah seorang pria bernama Gilbert Sanchez. Dia tinggal di Filipina. Dia adalah seorang bapak-bapak berusia 47 tahun. Awalnya tidak ada yang aneh dari bapak-bapak ini. Sama kayak bapak-bapak pada umumnya. Ada kumisnya. Dan dia suka banget minum air kelapa. Namun pada suatu sore dia terlibat perdebatan dengan tetangganya. Perdebatan saat itu membahas persoalan impor pangan dari negara tetangga. Mereka pun berantem. Belum sempat dikasih permen, si Gilbert udah lari duluan. Dia berlari keliling desa. Dikiranya dia sedang lomba lari. Nggak taunya dia sedang mencari pohon kelapa. Dia mencari pohon kelapa yang paling tinggi. Kebetulan di dekat rumahnya ada nih pohon kelapa yang ketinggiannya mencapai 18 meter. Tanpa pikir panjang, dia langsung memanjati pohon itu. Punggungnya pegel. Ya dipijit dulu dong. Setelah dipijat oleh Ijat, dia pun kembali manjat. Dan sampailah dia ke pucuk. Pucuk. Setelah sampai di pucuk, si Gilbert merasa nyaman dan dia sudah tidak mau turun. Dia pun berteriak bahwa dia tidak mau turun. Ya, warga tidak peduli. Wah, udah sore nih. Dan dia belum juga mau turun. Warga masih tidak peduli. Tapi sang ibu sangat peduli. Ibunya yang kebetulan bernama Winifreda Sanchez, biasa dipanggil Ibu Halima, datang ke bawah pohon itu. Melihat sang ibu datang, si Gilbert merasa terharu. Ternyata ibuku peduli kepadaku. GR amat. Gua kesini cuma mau minta kunci rumah. Apa? Akhirnya si Gilbert melempar kunci rumah kepada ibunya. Kalau lu lapar, pulang aja ke rumah. Ibu sudah masak tuh kulit kepiting goreng. Enak loh. Namun sayangnya, semalaman sang ibu menunggu di rumah, si Gilbert ternyata tak kunjung datang. Keesokan paginya, si ibu kembali lagi ke pohon kelapa itu. Dan ternyata si Gilbert masih ada tuh di atas sana. Belum mau turun. Sang ibu mengiming-iminginya dengan kulit kepiting goreng. Tapi tetap saja dia tidak mau turun. Ya terpaksa deh, kulit kepiting itu pun dibawa ke atas menggunakan tali. Ngerepotin aja loh. Saking sayangnya sang ibu kepada anaknya, dia rela bolak-balik untuk memenuhi kebutuhan sang anak di atas pohon kelapa. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si Gilbert tak kunjung turun. Hal ini membuat warga setempat menjadi heboh. Warga berbondong-bondong datang ke sana untuk melihat kondisi si Gilbert. Sekalian ambilin buah kelapa dong. Wartawan pun datang ke sana untuk mewawancarai si Gilbert. Kira-kira apa alasan Anda tidak mau turun dari pohon kelapa ini? Dia pun menjawab bahwa dia merasa takut berada di bawah. Banyak orang jahat yang akan menyakitinya. Sementara kalau dia tinggal di atas pohon, dia merasa aman. Aman apanya? Dia berjanji tidak akan turun sampai kapanpun. Aneh juga. 1 tahun berlalu dan dia masih stay di sana, kawan. Para warga pun menelpon petugas PLN untuk dipinjam tangganya. Tapi rasanya percuma. Walau disediakan tangga, dia tetap tidak mau turun. Lah, gimana gua mau turun? Tangga yang dia kasih, tangga nada. Ya nggak bisa dong. Anu nada. Leo nada ya, maaf ya. Udah, bubar.
Setelah lama didiamkan dan tetap tidak mau turun, warga pun mencoba membujuknya dengan hal lain, seperti harta, tahta, dan lu cinta Luna. Awalnya dia diiming-imingi dengan harta. Kalau kamu turun, nanti kita kasih kamu duit. Berapa? 350.000. Gimana? Lah, sedikit amat. Ya oke lah, gua tambah. Gimana kalau 1 miliar? Tapi 1 miliar Zimbabwe. Hah? Tapi ternyata tetap saja cara ini gagal untuk membujuk dia turun. Kemudian dia diiming-imingi dengan tahta. Kalau kamu mau turun, nanti kamu saya angkat menjadi kepala desa. Tapi ternyata dia tetap tidak mau turun. Oke lah, kalau begitu kita pakai cara terakhir. Hai, turun! Dia malah naik tambah tinggi. Sepertinya dia takut. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa ini sudah masuk tahun kedua dia di atas sana. Anaknya sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Ya, dia adalah seorang duda yang memiliki seorang anak. Sementara ibunya sudah semakin tua, sudah kesulitan untuk membawakannya makanan setiap hari. Sementara anaknya sibuk sekolah. Sang ibu menyadari bahwa anaknya ini mengalami gangguan kejiwaan yang membuat dia mengalami rasa takut yang terlalu berlebihan. Ingin sekali sang ibu membawa si Gilbert ke dokter, tapi bagaimana caranya kalau dia sendiri tidak mau turun? Akhirnya dokternya yang dibawa ke atas. Si dokter pun memeriksa kejiwaan si Gilbert dan mengetahui bahwa si Gilbert mengalami psikosis yang membuatnya mengalami halusinasi dan delusi bahwa ada orang jahat yang akan menyakitinya. Setelah memeriksa si Gilbert, dokternya lagi yang gak bisa turun. Warga pun sudah capek membujuknya untuk turun. Rasanya semuanya sia-sia saja. Masuk tahun ketiga, dia masih bertahan di atas sana. Warga menjadi kagum dan prihatin. Loh, kok bisa dia tahan selama itu di atas sana? Karena menganggap ini adalah hal unik, seorang warga pun mempostingnya ke internet. Cerita ini pun langsung tersebar luas, bahkan sampai ke planet Mars. Wah, ada berita bagus nih. Banyak yang prihatin dan turut mendoakan. Karena itulah dilakukan ekspedisi penyelamatan. Eksplorasi. Nah, pada 11 Oktober 2017 lalu dikumpulkanlah sekitar 50 orang anggota tim penyelamat. Mereka membawa peralatan penyelamat seperti tali. Tali pocong. Mereka menaruh sebuah trampolin di bawah pohon kelapa itu. Terus kalau dia lompat, trampolinnya kita tarik biar asik. Yang jangan dong. Tapi tetap saja dia tidak mau lompat. Salah satu anggota tim memberikan saran. Bagaimana kalau kita tebang saja pohonnya? Jangan dong. Tapi boleh dicoba. Akhirnya dilakukanlah operasi penyelamatan. Tapi sang ibu tak terima kalau pohon itu ditebang. Tentu sangat berbahaya menebang pohon yang masih ada orangnya. Ya oke lah kalau begitu. Maka dari itu tim penyelamat pun menurunkan orangnya. Setelah itu baru deh pohonnya ditebang. Tunggu dulu. Setelah si Gilbert diturunkan dengan selamat, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi dia nggak bisa lari. Untung ada tukang becak. Kami tukang becak. Ya. Setelah sampai di rumah sakit, loh, dokternya kok nggak ada? Nggak taunya dokternya masih nyangkut di atas pohon kelapa. Ya enggak dong. Karena kelamaan berada di atas pohon, kulit si Gilbert dipenuhi dengan gigitan serangga, gigitan nyamuk, dan gigitan-gigitan lainnya. Dan lagi tulang punggungnya agak bengkok. Mungkin karena kelamaan duduk di atas pohon kali ya. Atau mungkin dia jarang olahraga. Selain mengobati fisiknya, dokter juga mengobati kejiwaannya. Semoga dia bisa kembali normal dan tinggal di rumah lagi ya. Begitu dia pulang ke rumahnya, rumahnya rusak ketiban pohon kelapa. Siapa nih nebang pohon kelapa sembarangan? Pemirsa, begitulah kisah sedih dari Gilbert. Terkadang kita harus sabar untuk menghadapi semua ujian ini. Tekanan hidup memanglah keras, tapi hadapi semua dengan pikiran terbuka. Jangan salah mengambil langkah dan sudah dulu deh. Lah, terus gue tinggal di mana sekarang?